Halo teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Semoga kita semua sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Oke bosku, sekarang saya akan membahas mengenai YouTuber itu karirnya itu seperti apa sih? Kiat-kiatnya seperti apa sih? Jadi berdasarkan sesuai yang saya alami ya selama 2 tahun nge-YouTube ini ya teman-teman. Jadi itu tidaklah semudah kita membuat kopi pahit tanpa gula teman-teman. Nge-YouTube itu tidak semudah itu ya. Beberapa orang berpendapat kalau sudah kita nge-YouTube itu sudah pasti mendapat penghasilan yang banyak ya. Padahal tidak seperti itu teman-teman. Jadi kita kalau nge-YouTube tuh apalagi menampilkan konten, menampilkan wajah seperti saya ya, kita harus mempunyai peralatan-peralatan yang mumpuni ya, seperti pencahayaan, seperti mic, kamera dan lain-lain ya. Apalagi itu kalau konten yang kita kerja sendiri gitu, seperti saya ya. Saya membuat konten sepenuhnya kerja saya sendiri, tidak ada bantuan orang lain ya. Dari proses perekaman, proses editing, jadi saya yang buat sendiri ya. Makanya hasilnya seperti inilah, nggak terlalu maksimal ya. Tapi yang penting setidaknya suara yang saya dapatkan itu jelas, walaupun ya agak-agak buram ya videonya ya. Saya pahami dan tidak semua orang yang bisa memiliki peralatan-peralatan untuk mendukung kita membuat video ya. Modalnya memang cukup besar juga ya kalau menurut saya ya, dari lighting, dari kamera ya, dari mikrofonnya ya. Jadi kalau teman-teman yang tidak mampu untuk untuk membeli peralatan-peralatan perlengkapan tersebut ya teman-teman ya. Contoh punya saya ya, ini HP saya menggunakan Oppo yang lama ya teman-teman, Oppo A53. A53 itu berkapasitasnya cuma 4 GB teman-teman. RAM-nya 4 GB, memorinya 64. Jadi setiap saya membuat video, selanjutnya saya editing di CapCut ya. Setelah di editing itu minimal video yang panjang ya teman-teman, itu sekitar 1,5 sampai 2 GB ya. Jadi mau nggak mau saya setelah editing saya upload, langsung saya hapus teman-teman ya. Itu untuk membantu HP kita untuk bekerja lebih optimal ya. Jadi kita harus menghapus setelah kita upload di YouTube video yang kita edit ya. Terus bolam ya teman-teman ya. Soal pencahayaan nih, banyak kan yang menggunakan apa itu yang bulat itu ya. Ya lumayan juga sih harganya ya. Tapi ada juga yang murah ya. Kalau saya pakai bohlam seperti ini teman-teman ya. Sebagai pengganti bohlam teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan ini. Fitting ya teman-teman. Fitting ini bisa kita colok lampu LED, lampu-lampu yang di atas ya teman-teman, kita bisa pasang di sini lalu kita colok di depan kita ya teman-teman. Cuman saya nggak pakai karena saya belum punya lampunya ini. Jadi teman-teman bisa ya, ini paling 12 ribuan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa beli LED lalu dicolok ya di sini. Ini untuk pencahayaan kita teman-teman. Nggak usah terang-terang juga, yang penting 6 watt lah, 6 watt lah. Itu cukup ya teman-teman buat pencahayaannya. Ini saya sempat pakai ini kemarin, cuma karena bohlamnya dibawa lari tikus ya teman-teman. Jadi saya nggak pakai lagi nih. Ini untuk teman-teman aja yang mencari ide-ide ya, gimana pencahayaan itu ya. Saya rasa ini cukup ya. Ini solusinya teman-teman untuk pencahayaan. Untuk yang tidak mampu membeli apa namanya itu ya, yang bulat teman-teman. Saya tidak tahu namanya karena saya tidak mempunyai itu. Jadi saya pakai ini aja. Ini teman-teman colok sekitar semeteran ya, jangan terlalu dekat juga karena cahayanya agak terang ya. Kalau dekat itu video di kamera di handphone kita menyerap cahaya lebih besar, soalnya kita tidak ada seperti kamera yang pengaturan cahayanya sudah otomatis teratur ya. Jadi kita hanya menggunakan HP, makanya cahayanya kita harus jauhkan ya teman-teman ya. Dan teman-teman lihat
Saya tidak menggunakan mic ya, makanya suaranya kebisingannya itu banyak teman-teman. Jadi yang saya pakai itu cuman suara langsung dari tangkapan HP ya. Lalu saya edit di CapCut ya teman-teman. Jadi perbesar volume di CapCut, mengurangi kebisingan. Itu sudah cukup teman-teman. Yang penting suaranya jelas lah ya. Jadi mungkin kalau sudah mempunyai modal lebih ya bisa beli mikrofon ya teman-teman ya. Minimal headset lah ya. Tapi semenjak saya beli HP Oppo ini ya teman-teman, headsetnya nggak tahu kemana teman-teman. Dibawa lari tikus lagi mungkin ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatan konten ya teman-teman. Ini saya ada kasih masukan sedikit teman-teman buat teman-teman ya. Teman-teman jangan sesekali membuat konten tuh dengan hal-hal yang tidak teman-teman ketahui ya. Misalkan nih teman-teman nonton di channel lain, lalu teman-teman buat konten ya. Kalau bisa sih teman-teman tuh buat konten berdasarkan pengalaman pribadi teman-teman ya, biar lebih mudah dalam menyampaikan sesuatu ya teman-teman. Yang kedua itu jangan teman-teman beralih profesi channel ya. Umpamanya channel teman-teman itu otomotif, karena di konten masak sebelah lagi viral, masak ini lagi viral, jadi teman-teman bikin konten masak juga seperti itu ya. Untuk kita pemula teman-teman, saya sarankan jangan seperti itu ya, jangan dicampur aduk ya kontennya ya. Karena itu adalah dua profesi, dua tema yang berbeda teman-teman, dan itu tidak nyambung. Otomotif sama masak itu tidak nyambung ya teman-teman. Jadi kalau bisa kita pemula itu jangan bikin konten campur aduk teman-teman. Apalagi kalau channel kita dominan ke channel awal kita yang misalnya otomotif, terus kita campur dengan channel masakan gitu ya. Umpamanya channel otomotif kita itu ada 24 video gitu. Satu videonya itu channel masak. Ya, jadi seperti apa ya, algoritma pemula kan itu baru mulai terbentuk ya teman-teman ya. Jadi kalau saya rasa tuh konten pemula yang campur aduk itu membuat algoritma itu agak kesulitan ya teman-teman ya. Karena yang kita ketahui itu ya, algoritma itu mesin AI-nya YouTube ya teman-teman. Mesin AI-nya YouTube untuk bisa mencarikan penonton untuk video kita ya teman-teman ya. Bukan video kita yang mencari penonton teman-teman. Bukan seperti itu ya. Contoh simpelnya begini teman-teman. Kita bekerja itu untuk mendapatkan gaji kan ya. Jadi contoh simpel seperti itu ya. Seperti itulah cara kerja algoritma teman-teman. Algoritma itu mencarikan penonton untuk kita ya. Algoritma pemula itu kan kalau bisa setema ya teman-teman ya, agar algoritma pemula itu mulai terbentuk pelan-pelan sampai dia mendapatkan bahwa channel teman-teman itu adalah umpamanya channel otomotif. Ini channel otomotif, jadi ditetapkan oleh algoritma ini adalah channel otomotif, dan bisa video-video teman-teman bisa disampaikan ke peminat-peminat otomotif ya teman-teman ya. Itu sepertinya seperti itulah cara kerja sistem algoritma ya teman-teman ya. Algoritma pemula itu bahasa algoritma lagi gitu ya, istilahnya bagaikan janin yang di dalam kandungan teman-teman. Jadi mulai terbentuk perlahan dari membentuk tangan, kaki, kepala, mata, hidung, telinga, mulut. Jadi itu perlahan sampai dia membentuk suatu dedek bayi ya teman-teman ya. Nah seperti itulah ya sistem algoritma sampai dia utuh mengetahui channel kita itu seperti apa ya teman-teman, biar video-video kita disampaikan ke minat penonton yang mencari video yang mereka cari teman-teman ya. Jadi itu algoritma itu mengambil video kita dan mencarikan penonton sesuai minat mereka ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman masih banyak yang gagal paham soal algoritma ya. Jadi kalau teman-teman kontennya khusus pemula ya teman-teman yang kontennya campur aduk teman-teman ya, algoritma akan kebingungan ya, dan setiap teman-teman ganti konten, algoritma itu mulai dari awal lagi mencari tahu sebenarnya konten kita itu seperti apa sih, kenapa ada campur-campur ya teman-teman ya.
Jadi algoritma itu menurut saya kebingungan kalau channel teman-teman yang khusus pemula ya, campur aduk. Saya sarankan nggak bisa dulu ya teman-teman, jangan dulu ya bikin campur aduk sebelum kita monetisasi teman-teman, karena itu sangat berpengaruh di algoritma teman-teman ya. Intinya algoritma itu tidak bisa kita setting, tidak bisa kita main-mainkan ya teman-teman. Algoritma itu cukup kita pahami bahwa cara kerjanya seperti itu ya. Jadi penonton sesuai minat mereka, dari kebiasaan mereka menonton itu, dari situlah kebiasaan penonton diambil oleh YouTube, oleh algoritma YouTube. Jadi kebiasaan penonton itu diambil konsepnya sama YouTube, algoritma YouTube, lalu ditaruhlah di video-video kita teman-teman. Jadi setiap video yang kita buat itu teman-teman ya, algoritma baca nih, algoritma membacanya sebagai umpamanya video otomotif, oke otomotif. Jadi minat penonton yang menonton otomotif, video kita itu direkomendasikan ke penonton yang menonton otomotif, bukan penonton yang menonton channel masak teman-teman ya. Makanya itu saya bilang jangan sampai campur aduk teman-teman, algoritmanya pasti bingung ya. Jadi kalau bisa teman-teman itu ngonten itu satu tema ya, satu tema saja teman-teman. Seperti yang ya banyak sudah youtuber konten kreator yang membagikan itu ya. Kalau bisa untuk pemula tuh satu tema teman-teman ya, jangan campur aduk ya. Memang sih banyak campur aduk, mungkin channel ada beberapa channel campur aduk yang mungkin lolos monetisasi ya, karena mungkin itu faktor keberuntungan ya teman-teman ya. Karena kita nggak tahu ini YouTube maunya seperti apa teman-teman. Yang kita ketahui itu konten tuh harus original, nggak copy paste. Itu untuk pemula yang mau lolos monet ya. Ya kalau sudah monet ya terserah lah ya. Jadi untuk kita pemula yang mau kejar target untuk monetisasi, jangan dicampur dulu ya teman-teman. Oke, lanjut di pembahasan produksi video ya teman-teman. Untuk menghasilkan konten yang bagus, tidak juga sih harus memerlukan peralatan yang bagus teman-teman ya. Yang penting isi video itu jelas, maksud yang disampaikan itu jelas. Jadi penonton itu betah dengan video kita walaupun gambar kita burik ya teman-teman ya. Seperti ini, gelap gitu ya teman-teman. Kalau penyampaiannya membuat penonton itu nyaman untuk menonton video kita ya teman-teman, pasti itu akan ditonton terus teman-teman. Dan harus ada nilai edukasi dan informatif yang tinggi ya teman-teman. Walaupun video kita jelek-jelek teman-teman, kabur, buram, burik teman-teman, tapi kalau ada unsur informatif dan edukatif di dalamnya teman-teman, saya rasa itu bisa menjadi konten yang bermanfaat untuk orang lain juga ya teman-teman ya. Tapi kalau bisa lah ya jangan buat seburik-burik lah teman-teman, jangan sejelek-jelek amat ya. Kan banyak tuh aplikasi-aplikasi editing video ya di Play Store, di PC banyak ya teman-teman ya. Contohnya CapCut, KineMaster, Canva, ya seperti itulah ya teman-teman ya. Aplikasi-aplikasi yang bisa mengedit video kita menjadi lebih terang, jadi lebih jelas sedikit ya teman-teman dalam volumenya ya teman-teman ya. Tapi ini teman-teman, banyak ya konten-konten kreator yang mempunyai channel tuh kualitas videonya biasa-biasa saja teman-teman. Ini saya ada 2 channel ya teman-teman, menjadi tolak ukur saya dalam membuat konten teman-teman. Videonya biasa-biasa saja tapi viewsnya meledak-ledak teman-teman. Jadi ini saya ikuti dari awal dia nge-YouTube ya teman-teman, dari 2 tahun lalu saya ikuti teman-teman. Saya suka dengan video-video beliau ya. Dari subscribernya itu masih 2.000-an ya teman-teman dulu ya, 2 tahun lalu. Sekarang sudah mencapai ya 40 ribuan lebih lah. Dan saya lihat video-videonya tidak terlalu, soal pencahayaan, soal tampilan videonya tidak terlalu bagus teman-teman. Yaitu channel Cadel Geboy, Pak D Cadel Geboy ya. Video-video beliau sangat bagus teman-teman. Bagus itu dalam arti kalau tampilannya standar ya, kalau menurut saya ya. Tapi
dia banyak memberikan nilai-nilai informatif dan edukatif ya, yang berguna untuk perkembangan channel saya teman-teman. Walaupun gambarnya tidak terlalu terang, tapi tutur kata dan penyampaiannya itu jelas teman-teman, dan banyak sekali nilai-nilai edukatif yang disampaikan teman-teman. Judul ya, jujur ya teman-teman ya, channel Cadel Geboy itu menjadi salah satu channel yang memotivasi saya teman-teman, karena dari segi pengambilan video, pencahayaan dan sebagainya yang ada di dalam satu konten itu teman-teman, itu sangat sederhana sekali teman-teman, tapi view-nya banyak teman-teman. Ada salah satu videonya yaitu gaji pemula YouTuber ya, itu banyak view-nya teman-teman. Padahal tampilannya ya enggak terang-terang amat ya, tapi suaranya jelas dan penyampaiannya tepat sasaran, dan apa yang dikatakannya itu teman-teman sangat informatif dan bisa mengedukasi kita sebagai pemula teman-teman. Makanya itu adalah channel Cadel Geboy itu ya teman-teman, menjadi channel tolak ukur saya ya teman-teman ya, dalam saya nge-YouTube. Dia tidak butuh kameramen, dia tidak butuh mic yang bagus, pencahayaan mungkin standar ya teman-teman ya, tapi bisa menghasilkan views yang banyak teman-teman, ratusan ribu viewsnya. Jadi itu di pikiran saya ya di pikiran saya teman-teman. Jika beliau bisa membuat konten seperti itu dan view-nya banyak, kenapa kita tidak bisa ya teman-teman ya? Walaupun video kita tidak bagus-bagus amat ya. Seperti beliau kan video-videonya standar semua ya teman-teman ya. Tapi cara penyampaian dan volumenya sangat jelas untuk kita dengar ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai mentor, teman-teman lihatlah dari awal ya teman-teman, ikuti perkembangannya ya, dari subscribernya sekian sampai sekian ya. Kalau ada banyak peningkatan ya teman-teman ikuti saran-sarannya lah ya teman-teman ya. Apa yang dibagikan, apa yang dikasih di konten-kontennya, lalu dibagikan ke teman-teman tuh, kalau ada nilai informatifnya dan edukatifnya, teman-teman ambil ya sebagai tolak ukur teman-teman dalam melangkah membuat channel teman-teman, membuat konten. Jadi tolak ukur kita bukan dari channel besar aja teman-teman, tapi dari channel besar itu yang pernah kita ikuti perkembangannya. Dari dia awal nge-YouTube sampai sekarang kita ikuti dan bisa kita terapkan di channel kita teman-teman. Bukan channel besar saja yang kita lihat ya, karena kita lihat itu channel besar, wah sudah jadi ya teman-teman ya. Ya kita tinggal menikmati video mereka dengan status mereka yang sudah jadi YouTuber, sudah berpenghasilan AdSense ya teman-teman, tanpa kita mengikuti awal mereka ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, saya rasa cukup dulu untuk kali ini teman-teman. Semoga video ini bisa teman-teman pahami ya, bahwa untuk membuat satu konten itu tidak membutuhkan peralatan yang mahal teman-teman. Cukup dengan HP kentang, fitting, bohlam 6 watt ya, modal-modalnya mungkin 100 ribuan ya teman-teman, 100 ribuan lah. Jadi bisa teman-teman pakai selamanya itu ya. Nggak selamanya sih, selama-lamanya maksudnya. Jadi video-video yang kita buat tuh dari awal teman-teman ya sampai akhir itu bisa kita menggunakan peralatan seadanya teman-teman. Intinya video dengan tampilan biasa saja bisa meledak-ledak view-nya teman-teman ya, asalkan berisi nilai-nilai yang saya bilang tadi, informatif, edukatif, yang membangun, apalagi sesama pemula ya, yang bisa membangun sesama pemula teman-teman ya. Jadi yang punya konten-konten jelek seperti saya teman-teman, tampilannya bukan isinya ya teman-teman, suatu saat itu akan berhasil seperti mereka juga teman-teman. Contoh Cadel Geboy ya, suatu saat bisa berhasil teman-teman. Suatu saat itu video-video kita akan ditonton teman-teman, mungkin belum sekarang, mungkin nanti ya teman-teman ya. Yang penting banyak nilai-nilai edukatif. Dan pesan saya teman-teman, kalau bisa satu tema ya, satu tema saja teman-teman, jangan dicampur aduk teman-teman. Karena pemula seperti kita nih, algoritmanya
algoritmanya baru mulai terbentuk teman-teman. Jadi teman-teman pahami dulu, algoritmanya itu masih mulai terbentuk ya, belum jadi teman-teman. Jadi algoritma itu membaca channel kita, channel apa teman-teman ya, nanti dikasih ke penonton teman-teman video-video kita ya, berdasarkan tema channel kita teman-teman. Oke ya, semoga teman-teman paham ya. Kita jumpa lagi di next video teman-teman. Saya nggak tahu akan membahas apa lagi teman-teman, tapi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Oke ya.